Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ocha Delani Sutra dan rekan saya Dea Reski Amalia dan Siti Halimatu Sadianasa. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan chapter 8 mengenai Developing an Effective Ethics Program atau mengembangkan program etika yang efektif. Yang mana pembahasan pertama meliputi tanggung jawab korporasi sebagai agen moral, yang kedua perlunya program etika organisasi, yang ketiga program etika yang efektif, yang keempat kode etik, yang kelima petugas perilaku bisnis, yang keenam pelatihan etika dan komunikasi, yang ketujuh sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika, yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang the responsibility of the corporate as a moral agent, yaitu tanggung jawab korporasi sebagai moral agent, di mana perusahaan semakin dipandang tidak hanya sebagai entitas yang menghasilkan laba, tetapi sebagai moral agent yang bertanggung jawab atas perilaku perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan pelanggan. Karena pemangku kepentingan didirikan sebagai warga negara pada suatu negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai individu. Melalui undang-undang dan presiden pengadilan, masyarakat meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan atas perilaku karyawan serta atas keputusan dari perusahaan dan konsekuensi atau pertanggungjawaban dari keputusan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Sebagai moral agent, perusahaan dituntut untuk mematuhi hukum dan peraturan yang mendefinisikan perilaku bisnis yang dapat diterima. Korporasi dapat dianggap sebagai moral agent dalam masyarakat yang diciptakan untuk menjalankan fungsi sosial tertentu. Oleh karena itu, korporasi bertanggung jawab kepada masyarakat atas segala tindakannya. Karena perusahaan memiliki karakteristik agen, tanggung jawab atas perilaku etis yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sebagai badan hukum serta kepada individu atau kelompok kerja. Budaya perusahaan tanpa adanya nilai dan komunikasi yang tepat tentang etika dapat memfasilitasi perilaku individu yang buruk. Oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika ditemukan beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum utama, di mana dia akan mendapatkan adanya denda dan publisitas negatif yang telah membuat banyaknya perusahaan yang menjadi gulung tikar. Di samping itu, perusahaan yang dipilih sebagai warga corporate teratas yaitu yang menjadi rating perusahaan yang memiliki corporate yang terbagus, yaitu diantaranya American Express, Salesforce.com, Kellogg Company, sama Kimberly-Clark. Di mana dia mendapatkan penghargaan dan pengakuan sebagai moral agent yang bertanggung jawab. Budaya perusahaan etis yang koheren tidak berkembang melalui hubungan individu dan interpersonal yang independen. Meskipun etika sering dipandang sebagai masalah individu, bahwa cara yang terbaik untuk mengembangkan budaya perusahaan yang etis adalah dengan memberikan pendidikan kepada karyawan atau dengan cara merekrut karyawan dengan karakter yang baik dan membuat mereka peka terhadap isu-isu etis. Di mana kata kunci dari yang disampaikan pada bab ini yaitu provide support of the idea that implementing a centralized corporate ethics program can provide a cohesive, internally consistent set of statements and policies representing the corporate as a moral agent. Maksudnya di sini dengan memberikan dukungan
untuk gagasan bahwa menerapkan sistem terpusat tentang program etika perusahaan dapat memberikan serangkaian pernyataan yang kohesif dan konsisten secara internal dan kebijakan yang mewakili korporasi sebagai moral agent. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas the need of organizational ethics program, yaitu perlunya program etika di dalam sebuah organisasi. Untuk memajukan perilaku hukum dan etika, organisasi harus mengembangkan program dengan menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan persyaratan hukum yang menjadi sejarah, budaya, industri, dan lingkungan operasi. Tanpa program, standar seragam, dan kebijakan perilaku seperti itu, sulit bagi karyawan untuk menentukan perilaku apa yang dapat diterima di dalam perusahaan. Sebagaimana yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dengan tidak adanya program dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, maka karyawan umumnya membuat keputusan berdasarkan pengamatan mereka sendiri tentang bagaimana rekan kerja dan atasan mereka berperilaku. Program etika yang kuat mencakup kode etik tertulis, petugas etika untuk mengawasi program, pendelegasian wewenang secara hati-hati, pelatihan etika formal, dan audit yang ketat, serta pemantauan penegakan dan revisi standar program. Tanpa program yang kuat, masalah mungkin terjadi. Misalnya, meskipun undang-undang melindungi karyawan, melindungi kekayaan intelektual di Cina, program kepatuhan yang lemah telah menciptakan masalah pembajakan bagi bisnis. Meskipun tidak ada standar yang umum yang dapat diterapkan pada program etika organisasi ini, sebagian besar perusahaan mengembangkan kode etik, nilai, atau kebijakan untuk memberikan panduan terhadap perilaku bisnis. Misalnya kode etik profesional American Institute of CPA, dia lebih dari 400 halaman dan mencakup bidang-bidang seperti prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada pemangku kepentingan yang berbeda, dan prinsip perilaku profesional. Sebagian besar perusahaan yang mengalami kesulitan etika dan hukum dalam beberapa tahun terakhir memiliki kode dan program etik yang formal. Di mana terjadi adanya masalahnya yaitu ketika manajer puncak belum mengintegrasikan kode, nilai, dan standar ini ke dalam budaya perusahaan mereka, di mana mereka dapat memberikan panduan yang efektif untuk pengambilan keputusan sehari-hari, di mana mungkin pejabat tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku organisasi yang tidak etis, karena isolasi sosial dapat menciptakan ketidakpekaan dan motivasi yang lebih rendah untuk pengambilan keputusan secara etis. Jika pemimpin perusahaan gagal memberikan visi dan dukungan yang diperlukan untuk perilaku etis, maka program etika tidak akan efektif. Etika bukanlah sesuatu yang harus didelegasikan kepada karyawan tingkat bawah untuk memenuhi tuntutan publik yang meningkatkan saat pengambilan keputusan etis. Perusahaan perlu mengembangkan rencana dan struktur untuk menangani pertimbangan etis tersebut. Ada beberapa arah untuk meningkatkan etika diamanatkan melalui ada peraturan, tetapi perusahaan harus bersedia menerapkan sistem untuk menerapkan nilai dan etika yang melebihi persyaratan minimum. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang an effective ethics program. Jadi program etika yang efektif. Masalah etika berada di garis terdepan keprihatinan perusahaan karena manajer dan karyawan dalam menghadapi keputusan yang semakin kompleks. Keputusan ini sering dibuat dalam lingkungan kelompok yang terdiri dari sistem nilai yang berbeda, tekanan persaingan, dan masalah politik yang berkontribusi pada peluang untuk melakukan pelanggaran. Semakin banyak pelanggaran yang terjadi pada
suatu perusahaan, semakin sedikit kepercayaan yang dirasakan karyawan terhadap perusahaan dan semakin besar pula kemungkinan adanya pergantian pada karyawan di perusahaan tersebut. Nah, kita lihat program etika yang dapat membantu menghindari dari masalah hukum. Ada beberapa budaya perusahaan memberikan peluang atau penghargaan untuk perilaku tidak etis karena manajemen tidak cukup memberikan perhatian atau perusahaan gagal mematuhi persyaratan minimum Federal Sentence Guidelines for Organization atau FSGO. Nah, pada tabel yang di dalam PowerPoint ini ada persyaratan minimum untuk program etika dan kepatuhan. Yang pertama, standar dan prosedur seperti kode etik yang cukup mampu mendeteksi dan mencegah perilaku menyimpang. Yang kedua, personil tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas program etika dan kepatuhan. Yang ketiga, tidak ada wewenang diskresi substansial yang diberikan kepada individu dengan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat, standar dan prosedur dikomunikasikan secara efektif melalui program pelatihan etika. Yang kelima, sistem untuk memantau, mengaudit, dan melaporkan pelanggaran. Yang keenam, penegakan standar, kode etik, dan hukuman yang konsisten. Yang ketujuh, peningkatan berkelanjutan dari program etika dan kepatuhan. Program etika dapat membantu perusahaan menghindari tanggung jawab secara perdata, tetapi perusahaan masih menanggung beban untuk membuktikan bahwa program tersebut efektif. Sebuah program yang dikembangkan tanpa adanya kesalahan akan lebih efektif daripada diterapkan sebagai reaksi terhadap skandal atau penuntutan. Tes hukum terhadap program etika perusahaan dapat terjadi ketika seorang karyawan didakwa melakukan pelanggaran. Jadi sistem pengadilan atau komisi hukum di Amerika mengevaluasi tanggung jawab organisasi atas perilaku individu selama proses penyelidikan. Jika pengadilan menemukan perusahaan berkontribusi terhadap pelanggaran atau gagal, maka dia menunjukkan uji tuntas dalam mencegah pelanggaran, maka perusahaan tersebut harus dihukum. Yang poin keduanya yaitu nilai versus program kepatuhan. Values versus compliance program, di mana program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Ada dua jenis kontrol yang dapat dibuat, yaitu yang pertama orientasi kepatuhan, yang kedua orientasi nilai, di mana orientasi kepatuhan menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku khusus yang diperlukan, di mana dia menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukum untuk ketidakpatuhan. Yang kedua yaitu orientasi nilai, di mana orientasi nilai yang berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, meski dilampirkan adanya hukuman atau fokusnya lebih pada cita-cita seperti akuntabilitas dan komitmen. Di antara kedua orientasi ini, keuntungan dari orientasi nilai, dia memberikan karyawan dasar yang jelas untuk membuat keputusan, di mana keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi adalah yang terpenting. Pada saat yang sama, keragaman dan dalam pengalaman dan nilai-nilai pribadi karyawan memerlukan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang-bidang pokok seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Menetapkan standar kepatuhan membantu karyawan mematuhi aturan perilaku ketika adanya risiko yang teridentifikasi. Misalnya, aturan tentang perekrutan karyawan baru akan membantu menegakkan kebijakan perusahaan dan mencegah pelanggaran hukum ketika ada masalah tak terduga atau ambigu tanpa persyaratan kepatuhan. Nilai-nilai dapat membantu karyawan menavigasi melalui masalah etika yang dihadapi.
Adanya penelitian pendekatan yang berbasis kepada kepatuhan dan nilai mengungkapkan bahwa kedua jenis program dapat berinteraksi atau bekerja menjadi tujuan yang sama, tetapi orientasi nilai memiliki manfaat tambahan untuk memicu penalaran etis di antara karyawan. Program berbasis nilai meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika di tempat kerja, integritas, ketersediaan untuk menyampaikan informasi kepada supervisor, penggunaan mekanisme pelaporan, dan persepsi bahwa keputusan etis sedang dibuat. Program berbasis kepatuhan terkait dengan kesadaran karyawan akan risiko etis di tempat kerja dan pemahaman yang jelas tentang aturan dan harapan yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Dalam analisis terakhir, yang mana kedua orientasi ini dapat digunakan untuk membantu karyawan dan manajer. Namun, program berbasis nilai adalah dasar dari budaya etis organisasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kode etik. Sebagian besar perusahaan memulai proses penetapan program etika perusahaan dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan perusahaan dari karyawannya. Pernyataan tersebut terbagi menjadi 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama kode etik, yang kedua pedoman perilaku, dan yang ketiga penerapan nilai. Yang pertama, kode etik adalah yang paling komprehensif dan terdiri dari pernyataan umum, terkadang bersifat altruistik atau inspirasional, yang berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar aturan perilaku. Kode etik umumnya menentukan metode pelaporan pelanggaran, tindakan disipliner untuk pelanggaran, dan struktur proses hukum. Terdapat beberapa manfaat yang memiliki kode etik yang komprehensif. Yang pertama, memandu karyawan dalam situasi di mana tindakan etis tidak segera terlihat. Yang kedua, membantu perusahaan memperkuat dan memperkenalkan karyawan baru dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Kode dapat membantu menciptakan iklim integritas dan keunggulan bagi perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan mengkomunikasikan harapannya untuk stafnya kepada pemasok, vendor, dan pelanggan. Yang keempat, meminimalkan standar manajemen yang subjektif dan tidak konsisten. Yang kelima, membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah yang rumit. Yang keenam, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketujuh, menawarkan perlindungan dalam mendahului atau membela diri dari tuntutan hukum. Dan yang kedelapan, meningkatkan moral, kebanggaan karyawan, loyalitas, dan rekrutmen karyawan berprestasi. Yang kesembilan, mempromosikan perubahan sosial yang konstruktif dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat dan mendorong karyawan serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu. Nah, yang ke-10, mempromosikan efisiensi pasar, terutama di area di mana hukum lemah atau tidak efisien, dengan memberi penghargaan kepada produsen barang dan jasa yang terbaik dan paling etis. Selanjutnya yang kedua adalah pedoman perilaku, yang mana merupakan dokumen tertulis yang mungkin berisi beberapa pernyataan inspirasional, terutama menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Pedoman perilaku lebih mirip dengan seperangkat peraturan, dan dengan demikian cenderung menimbulkan lebih sedikit perdebatan tentang tindakan tertentu. Beberapa alasan utama kegagalan pedoman perilaku yang pertama yaitu pedoman tidak dipromosikan dan karyawan tidak membacanya. Yang kedua, pedoman tidak mudah diakses. Yang ketiga, pedoman tersebut ditulis terlalu legalistik sehingga tidak dapat dipahami oleh pegawai biasa. Yang keempat, pedoman ditulis terlalu samar, tidak memberikan arah yang akurat. Yang kelima, manajemen puncak tidak pernah mengacu pada pedoman dalam tubuh atau jiwa. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penerapan nilai yang melayani masyarakat umum dan juga ditunjuk kepada kelompok yang berbeda seperti pemangku kepentingan. Penerapan nilai disusun oleh manajemen dan dikembangkan sepenuhnya dengan masukan dari semua pemangku kepentingan. Terlepas dari perbedaan yang dibuat di dalam buku ini antara kode etik dan penerapan nilai, penting untuk mengetahui bahwa istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian.
Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan dan menerapkan kode etik. Yang pertama yaitu mempertimbangkan area risiko dan menyatakan nilai serta perilaku yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Nilai-nilai adalah penyangga penting dalam pencegahan pelanggaran serius. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang secara khusus menangani masalah etika saat ini. Yang ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai yang menghubungkan perusahaan dengan orientasi pemangku kepentingan. Mencoba untuk menemukan tumpang tindih dalam nilai-nilai perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, buatlah kode yang dapat dimengerti dengan memberikan contoh-contoh yang mencerminkan nilai-nilai. Yang kelima, komunikasikan kode secara sering dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Yang keenam, merevisi kode setiap tahun dengan masukan dari anggota perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Terlepas dari tingkat kelengkapannya, kode etik harus mencerminkan keinginan manajer tingkat atas untuk mematuhi nilai-nilai, aturan, dan kebijakan yang mendukung budaya etis. Pengembangan kode etik harus melibatkan presiden, dewan direksi, dan chief executive officer yang akan menerapkan kode tersebut. Staf hukum juga harus dipanggil untuk memastikan kode tersebut telah menilai area risiko utama dengan benar dan menyediakan penyangga untuk potensi masalah hukum. Kode etik yang tidak membahas aktivitas berisiko tinggi tertentu dalam lingkup operasi sehari-hari tidak memadai untuk mempertahankan standar pencegahan pelanggaran. Penelitian menemukan bahwa kode etik perusahaan seringkali mengandung sekitar 6 nilai atau prinsip inti, selain deskripsi yang lebih rinci dan contoh perilaku yang sesuai. 6 nilai yang disusun sebagai nilai yang diinginkan untuk kode etik itu adalah: yang pertama kepercayaan, yang kedua rasa hormat, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat keadilan, yang kelima kepedulian, dan yang keenam kewarganegaraan. Nilai-nilai ini tidak akan efektif tanpa ada distribusi, pelatihan, dan dukungan dari manajemen puncak dalam menjadikan nilai-nilai ini sebagai bagian dari budaya perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, Kao Corporation telah mendapatkan pengakuan atas program etika terkemukanya. Perusahaan ini memenangkan berbagai penghargaan etika serta penghargaan teknologi lingkungan dari Asosiasi Industri Kimia Jepang. Kao juga merupakan satu-satunya perusahaan Jepang yang masuk ke dalam daftar Ethisphere World's Most Ethical Companies selama 7 tahun berturut-turut. Kao sangat fokus pada etika dan integritas. Perusahaan memastikan karyawannya diberikan pelatihan etika dan karakteristik serta budaya negara lain. Kao juga menciptakan produk ramah lingkungan baru yang menghemat sumber daya dan sangat cocok untuk daerah seperti Cina, di mana air di sana langka. Program etika sangat penting di perusahaan besar seperti Kao Corporation. Namun, bukan hanya perusahaan besar saja yang perlu pengembangan program etika dan kepatuhan. Perusahaan kecil juga perlu melakukannya. Selanjutnya yaitu petugas perilaku bisnis atau petugas etika. Program etika perusahaan harus diawasi oleh orang-orang berpangkat tinggi yang dikenal menghormati standar hukum dan etika. Orang-orang ini sering disebut sebagai petugas etika. Bertanggung jawab untuk mengelola program kepatuhan hukum dan etika perusahaan mereka. Berikut tanggung jawab yang diemban oleh petugas etika. Yang pertama, menilai kebutuhan dan risiko yang harus ditangani oleh program etika di seluruh perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan mendistribusikan kode etik atau etika. Yang ketiga, melakukan program pelatihan untuk karyawan. Yang keempat, menetapkan dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan karyawan tentang masalah etika. Yang kelima, memastikan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah. Yang keenam, memantau dan mengaudit perilaku etis. Yang ketujuh, mengambil tindakan atas kemungkinan pelanggaran kode perusahaan. Dan yang kedelapan, meninjau memperbarui kode.
Petugas etika juga bertanggung jawab untuk mengetahui ribuan halaman peraturan yang relevan serta mengkomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai yang membangun budaya perusahaan yang beretika. Pusat Sumber Daya Etika melaporkan bahwa memiliki program etika yang komprehensif yang mencakup petugas etika, membantu perusahaan mengurangi insiden pelanggaran sebanyak 75%. Selanjutnya yaitu pelatihan etika dan komunikasi. Langkah utama dalam mengembangkan program etika yang efektif adalah menerapkan program pelatihan dan sistem komunikasi untuk mendidik karyawan tentang standar etika perusahaan. Sebagian besar karyawan melaporkan bahwa mereka sering menganggap pelatihan semacam itu bermanfaat. Pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan dan harapan perusahaan, undang-undang, dan peraturan yang relevan, dan standar sosial umum. Program pelatihan juga dapat membuat karyawan mengetahui sumber daya yang tersedia, sistem pendukung, dan personal yang ditunjuk yang dapat membantu mereka dengan nasihat etika dan hukum. Pelatihan dapat memberdayakan karyawan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan membuat keputusan etis. Banyak perusahaan sekarang memasukkan pelatihan etika ke dalam upaya pelatihan pengembangan karyawan dan manajemen mereka. American Bar Association mengadopsi 6 proposal baru untuk model Rule of Professional Conduct yang menangani masalah seperti perlindungan kerahasiaan klien saat menggunakan teknologi dan outsourcing. Pemerintah juga sering mengamanatkan pelatihan untuk pejabat. Misalnya, karyawan yang bekerja untuk National Institutes of Health harus menjalani pelatihan etika tahunan. Pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh budaya perusahaan, rekan kerja dan penyelia, dan peluang yang terjadi dan tersedia untuk terlibat dalam perilaku tidak etis. Pelatihan etika dapat berdampak pada 3 jenis pengaruh. Kesadaran penuh akan filosofi manajemen, aturan, dan prosedur perusahaan dapat memperkuat budaya perusahaan dan sikap etis rekan kerja dan supervisor. Kesadaran seperti itu juga mempengaruhi karyawan terhadap peluang untuk perilaku tidak etis dan mengurangi kemungkinan pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan dan penegakan aturan dan prosedur perusahaan membatasi praktik tidak etis dalam perusahaan. Jika dirancang secara memadai dan penuh pertimbangan, pelatihan etika dapat membuat karyawan sadar akan masalah etika, meningkatkan pentingnya pelatihan etika bagi karyawan, dan meningkatkan kepercayaan diri karyawan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang benar ketika menghadapi dilema etika. Jika pelatihan etika ingin efektif, pelatihan harus dimulai dengan landasan teoretis yang didasarkan pada nilai-nilai, kode etik, prosedur untuk mengungkapkan masalah etika, keterlibatan lini dan staf, dan prioritas eksekutif yang jelas tentang etika, yang semuanya harus dikomunikasikan kepada karyawan. Manajer dari setiap departemen harus terlibat dalam pengembangan program pelatihan etika. Inisiatif pelatihan dan komunikasi harus mencerminkan karakteristik unik perusahaan, ukurannya, budaya, nilai, gaya manajemen, dan basis karyawannya. Agar berhasil, program etika bisnis harus mendidik karyawan tentang kerangka kerja etika formal dan model untuk menganalisis masalah etika bisnis. Kemudian karyawan dapat mendasarkan keputusan etis pada pengetahuan mereka tentang pilihan daripada emosi. Komponen kunci dalam mengelola program etika dan kepatuhan yang efektif dan efisien adalah pemahaman yang kuat tentang teknik yang secara jelas mengkomunikasikan nilai, budaya, dan kebijakan perusahaan untuk menangani masalah etika kepada karyawan. Eksekutif puncak harus berkomunikasi dengan manajer di tingkat operasi atau dalam produksi, penjualan, dan keuangan misalnya, dan menegakkan standar etika keseluruhan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah kunci keberhasilan utama program pelatihan etika. Yang pertama, identifikasi area risiko utama yang akan dihadapi karyawan.
Yang kedua, memberikan pengalaman dalam menangani masalah etika hipotesis atau terselubung dalam industri melakukan kasus mini, tantangan online, DVD, atau peluang pembelajaran pengalaman lainnya. Yang ketiga, beritahu karyawan bahwa kesalahan tidak akan pernah didukung dalam organisasi dan karyawan melakukan evaluasi pertimbangan perilaku mereka di bidang ini. Yang keempat, memberitahu karyawan bahwa mereka bertanggung jawab secara individu atas perilaku yang telah mereka lakukan. Yang kelima, menyelaraskan perilaku karyawan dengan reputasi dan branding perusahaan. Yang keenam, memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan tentang bagaimana mereka menangani masalah etika. Yang ketujuh, izinkan mekanisme bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara anonim, tetapi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Yang kedelapan, menyediakan hierarki kepemimpinan bagi karyawan untuk dihubungi ketika mereka dihadapkan pada dilema etika yang tidak mereka ketahui bagaimana menyelesaikannya. Sangat penting membuat karyawan sadar akan area risiko utama untuk pekerjaan atau profesi mereka dalam program pelatihan etika apapun. Selain itu, karyawan perlu mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan bimbingan ketika mereka menghadapi keraguan dalam nilai, aturan, kebijakan, dan pelatihan perusahaan yang tidak memberikan arahan yang memadai. Di sisi lain, perusahaan yang memberikan karyawan kemampuan untuk menyuarakan pendapat tetapi tidak mengambil rekomendasi mereka secara serius dapat meningkatkan konflik intrakelompok. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap mekanisme komunikasi dan umpan balik di dalam perusahaan. Meskipun pelatihan dan komunikasi harus memperkuat nilai-nilai dan memberi karyawan kesempatan untuk belajar tentang aturan, mereka hanya mewakili satu aspek dari program etika yang efektif. Selain itu, pelatihan etika tidak akan efektif jika dilakukan semata-mata karena diperlukan, atau karena itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Saat mengukur efektivitas program etika, penting untuk mendapatkan masukan dari karyawan. Survei karyawan dan penggabungan pengukuran etika dalam sistem penilaian kinerja adalah dua cara untuk membantu menentukan efektivitas pelatihan etika perusahaan. Jika kinerja etis bukan merupakan bagian dari penilaian kinerja reguler, karyawan mendapatkan pesan bahwa etika bukanlah komponen penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan mereka. Agar pelatihan etika menjadikan perubahan, karyawan harus memahami mengapa hal itu dilakukan, bagaimana hal itu cocok dengan perusahaan, dan apa peran mereka sendiri dalam mengimplementasikannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika. Program etika yang efektif menggunakan berbagai sumber daya untuk memantau perilaku etis dan mengukur efektivitas program, mengamati karyawan, melakukan audit dan investigasi internal, menyebarkan survei, dan menerapkan sistem pelaporan adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kepatuhan terhadap kode etik dan standarnya. Audit eksternal dan tinjauan aktivitas perusahaan terkadang dapat membantu dalam mengembangkan tolak ukur kepatuhan. Untuk menentukan apakah seseorang melakukan pekerjaannya secara memadai dan etis, pengamat mungkin akan berfokus pada bagaimana karyawan tersebut menangani suatu masalah dan situasi yang sedang dibebankan kepadanya secara etis. Banyak perusahaan ataupun bisnis melakukan semacam permainan peran ketika mereka sedang melatih tenaga kerja penjualan dan manajer. Masalah etika tersebut dapat dimasukkan ke dalam sebuah diskusi, dan hasilnya dapat direkam sehingga peserta dan atasan dapat mengevaluasi hasil dari sebuah dilema etika ini. Lalu kuesioner dapat juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja etis yang berkelanjutan.
dengan mengukur persepsi etis karyawan tentang perusahaan mereka, atasan mereka, rekan kerja mereka, dan diri mereka sendiri, serta berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan peringkat praktik etis atau tidak etis dalam perusahaan dan industri mereka. Kemudian, jika perilaku tidak etis selalu meningkat, manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang jenis praktik tidak etis apa yang selalu terjadi dan mengapa. Dan perubahan dalam pelatihan etika perusahaan mungkin diperlukan dan ditingkatkan. Dengan adanya sistem internal yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran akan sangat berguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja etis karyawan. Banyak perusahaan mendirikan saluran bantuan etika yang dikenal dengan hotline untuk memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pertanyaan atau melaporkan suatu masalah. Hotline tersebut berfungsi sebagai titik kontak pusat di mana menerima sebuah komentar kritis, dilema, dan saran yang dapat diberikan kepada orang yang sedang menangani kasus tertentu. Saat ini, perusahaan semakin banyak menggunakan jasa konsultan yang menyediakan layanan dan perangkat lunak manajemen kasus profesional. Perangkat lunak ini menjadi populer karena telah menyediakan jasa untuk laporan karyawan, kekhawatiran, keluhan, ataupun pengamatan pelanggaran yang dapat dilacak dan dikelola. Perusahaan saat ini dapat melacak investigasi, analisis, resolusi, dan dokumentasi laporan pelanggan. Sistem ini membantu mencegah suatu tuntutan hukum dan membantu perusahaan mempelajari dan menganalisis penyimpangan etika. Namun, sangatlah penting bagi sebuah perusahaan untuk memilih perangkat lunak yang tepat untuk kebutuhan mereka. Meskipun hanya 10 hingga 15% perusahaan saat ini menggunakan beberapa jenis manajemen kepatuhan, banyak perusahaan bergerak ke arah proses teknologi dan perangkat lunak otomatis yang telah disediakan. Jika perusahaan tidak membuat kemajuan dalam menciptakan dan mempertahankan budaya etis, perusahaan perlu menentukan alasannya dan mengambil tindakan yang korektif, baik dengan menegakkan standar saat ini secara lebih ketat ataupun menetapkan standar yang lebih tinggi. Tindakan korektif ini banyak yang melibatkan pemberian penghargaan kepada karyawan yang mematuhi kebijakan dan standar perusahaan dan menghukum mereka yang tidak mematuhinya. Ketika karyawan mematuhi standar organisasi, upaya mereka harus diakui melalui pengakuan publik, bonus, kenaikan gaji, atau dengan cara lain. Di sisi lain, ketika karyawan melanggar standar organisasi, mereka harus ditegur, dipindahkan, ditambatkan, diskors, ataupun bahkan dipecat. Jika sebuah perusahaan gagal untuk mengambil tindakan korektif terhadap perilaku yang tidak etis atau ilegal, perilaku yang tidak pantas tersebut berkemungkinan akan terus berlanjut. Penegakan yang konsisten dan tindakan disiplin yang diperlukan sangat penting untuk sebuah penegakan etika atau program kepatuhan. Petugas etika biasanya bertanggung jawab untuk menerapkan semua tindakan disiplin atas pelanggaran standar etika perusahaan. Banyak perusahaan memasukkan kepatuhan etis dalam sebuah evaluasi kinerja karyawan. Dan selama evaluasi kinerja itu, karyawan diminta untuk menandatangani dan menyatakan bahwa mereka telah membaca pedoman etika perusahaan saat ini. Perusahaan juga harus segera menyelidiki kesalahan yang diketahui atau yang dicurigai. Petugas etika perusahaan perlu membuat rekomendasi kepada manajemen senior tentang cara menangani pelanggaran etika tersebut. Lalu upaya untuk mencegah perilaku tidak etis penting untuk hubungan jangka panjang perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan komoditas perusahaan itu sendiri. Jika kode etik ditegakkan dan menjadi bagian dari budaya perusahaan, maka kode etik secara efektif meningkatkan perilaku etis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tetapi jika sebuah kode tidak ditegakkan dengan benar, bagaimanapun itu hanya menjadi penutup jendela dan tidak akan banyak membantu dalam meningkatkan perilaku etis dan pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Nah, di dalam sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan dari program etika.
Meningkatkan sistem yang mendorong karyawan untuk membuat keputusan yang lebih etis sedikit berbeda dari menerapkan jenis strategi bisnis lainnya. Implementasi membutuhkan merancang kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi kendala yang ada. Pada gambar di bawah ini, menunjukkan sebuah organisasi global lebih memungkinkan untuk terlibat dalam pelaporan tanggung jawab perusahaan saat mereka tumbuh lebih besar. Fakta ini sebagian disebabkan oleh peningkatan sumber daya dan peningkatan tanggung jawab serta kewajiban pemangku kepentingan. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis tergantung pada bagaimana struktur sumber daya dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Sikap dan perilaku orang harus dipandu oleh komitmen bersama terhadap bisnis, bukan hanya kepatuhan kepada otoritas manajerial tradisional saja. Mendorong keragaman perspektif, ketidaksepakatan, dan pemberdayaan orang membantu menyelaraskan kepemimpinan perusahaan dengan karyawannya. Jika perusahaan menentukan kinerja etisnya kurang memuaskan, para eksekutif mungkin ingin mengubah jenis keputusan itu yang dibuat. Misalnya, organisasi yang terdesentralisasi mungkin perlu memusatkan sebuah keputusan kunci, setidaknya untuk sementara waktu, sehingga manajer tingkat atas dapat memastikan keputusan ini dibuat dengan cara yang etis. Eksekutif kemudian dapat fokus pada inisiatif untuk meningkatkan budaya perusahaan dan menanamkan nilai-nilai yang lebih etis di seluruh perusahaan dengan menghargai perilaku positif dan sanksi perlakuan yang negatif. Di perusahaan lain, desentralisasi keputusan penting dan merupakan cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah etika, sehingga manajer tingkat bawah yang dekat dengan lingkungan bisnis lokal dan budaya serta nilai lokal dapat membuat lebih banyak lagi keputusan. Nah, intinya fungsi dari etika terpusat atau terdesentralisasi ini, kebutuhan utamanya adalah mendelegasikan wewenang sedemikian rupa sehingga organisasi dapat mencapai kinerja yang etis. Yang kedua, ada kesalahan yang umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Banyak pemimpin bisnis menyadari bahwa mereka perlu memiliki program etika, tetapi hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program itu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa tujuan program yang paling umum adalah untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis serta pelanggaran hukum serta mendapatkan keunggulan kompetitif melalui hubungan dengan pelanggan, pemasok dan karyawan, dan terutama untuk perusahaan. Kegagalan untuk memahami dan menghargai tujuan ini adalah kesalahan pertama yang dilakukan oleh banyak perusahaan ketika mengabaikan program etika. Lalu kesalahan kedua adalah tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur. Setelah konsen ke sebuah tujuan dan telah tercapai, perusahaan harus meminta masukan melalui wawancara dan instrumen survei, serta mencari tahu bagaimana karyawan akan bereaksi dalam situasi tertentu dan dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami bagaimana memperbaiki perilaku yang tidak etis atau ilegal, baik secara reaktif maupun proaktif. Lalu kesalahan ketiga adalah kegagalan manajemen senior untuk mengambil alih program etika dan mempertahankan budaya etis mungkin tidak dilakukan oleh CEO dan pejabat tinggi lainnya untuk mendukung budaya suatu perusahaan. Kesalahan keempat dalam mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan rata-rata karyawan. Kesalahan umum yang kelima yaitu mentransfer dan program Amerika ke operasi internasional perusahaan. Di perusahaan multinasional, eksekutif harus melibatkan personil ke luar negeri sedini mungkin dalam proses untuk mendorong pemahaman tentang nilai perusahaan dan meminimalkan potensi kesalahan yang berasal dari kesalahpahaman. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengembangkan inventarisasi praktik dan proses manajemen global umum, serta memeriksa standar perilaku perusahaan berdasarkan standar nasional. Lalu kesalahan yang terakhir adalah merancang program etika yang tidak lebih dari serangkaian perkuliahan. Dalam kasus seperti ini, biasanya mengingat kurang dari 15% sehari pelatihan.
Solusi yang lebih praktis adalah dengan mengizinkan karyawan mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari melalui studi kasus atau latihan kelompok yang kecil. Sebuah perusahaan tidak dapat berhasil hanya dengan mengambil pendekatan kepatuhan legalistik terhadap etika. Manajer puncak harus berusaha untuk mengembangkan standar etika yang tinggi yang berfungsi sebagai penghalang untuk perilaku yang ilegal. Yang terakhir ada kesimpulan. Program etika membantu membuat karyawan PK terhadap potensi masalah hukum dan etika dalam lingkungan kerja mereka. Untuk mempromosikan perilaku etis dan hukum, organisasi harus mengembangkan program etika, menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan aturan hukum yang mencirikan sejarah, budaya, industri, dan lingkungan operasi perusahaan. Tanpa program dan standar serta kebijakan perilaku yang seragam, sulit bagi karyawan untuk menentukan perilaku apa yang dianggap dapat diterima oleh perusahaan. Lalu perusahaan harus memiliki program etika yang efektif untuk memastikan karyawan memahami nilai-nilainya dan mematuhi kebijakan dan kode etik dari perusahaan tersebut. Program etika harus membantu mengurangi kemungkinan hukum yang ditegakkan secara hukum dan reaksi publik yang negatif terhadap perilaku yang salah. Tujuan utama dari pedoman hukum federal untuk organisasi adalah untuk mendorong perusahaan menilai risiko dan kemudian memantau diri sendiri serta bekerja secara agresif untuk mencegah tindakan yang tidak etis. Program etika adalah sistem kontrol organisasi yang menciptakan prediksi dalam perilaku karyawan. Sistem kontrol ini mungkin lebih ke orientasi kepatuhan, yang menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukuman untuk kepatuhan, atau orientasi nilai yang terdiri dari pengembangan nilai-nilai bersama. Sebagian besar perusahaan memulai proses penetapan program etika organisasi dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawannya. Kode etik mencakup kode etik perusahaan dan pernyataan nilai, aturan, dan kebijakan yang mendukung budaya etis. Tanpa kebijakan dan standar yang tidak tepat, karyawan mengalami kesulitan menentukan apa yang memenuhi syarat sebagai perilaku yang dapat diterima di perusahaan. Lalu memiliki manajer atau komite tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas program kepatuhan etis dapat secara signifikan meningkatkan administrasi dan pengawasannya. Petugas etika seperti itu biasanya bertanggung jawab untuk menilai kebutuhan dan risiko yang harus ditangani dalam program etika di seluruh organisasi. Mengembangkan dan mendistribusikan kode etik dan melakukan program pelatihan untuk karyawan, membangun dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan tentang masalah etika, memastikan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah, memantau dan mengaudit perilaku etis, mengambil tindakan atas kemungkinan pelanggaran terhadap kode perusahaan, serta meninjau dan memperbarui kode tersebut. Pelatihan etika yang berhasil penting dalam membantu karyawan mengidentifikasi masalah etika dan dalam menyediakan sarana bagi mereka untuk menangani dan menyelesaikan masalah tersebut. Pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan dan harapan perusahaan, sumber daya yang tersedia, sistem pendukung dan personel etika yang ditunjuk, serta undang-undang dan peraturan yang relevan dan standar sosial umum. Eksekutif puncak harus berkomunikasi dengan manajer di tingkat operasi dan menegakkan standar etika keseluruhan dalam organisasi. Program etika yang efektif menggunakan berbagai sumber daya untuk memantau perilaku etis dan mengukur efektivitas program. Kepatuhan terhadap kode etik dan standar perusahaan dapat dinilai dengan mengamati karyawan, melakukan audit dan survei internal, melembagakan sistem pelaporan, dan melakukan investigasi, serta melalui audit dan tinjauan eksternal sesuai dengan kebutuhan. Tindakan korektif melibatkan pemberian penghargaan kepada karyawan yang mematuhi kebijakan dan standar perusahaan dan menghukum mereka yang tidak mematuhinya. Penegakan dan tindakan disiplin yang konsisten diperlukan untuk program kepatuhan etis yang berfungsi di dalam perusahaan. Kepatuhan etis dapat dipastikan dengan merancang kegiatan yang mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dengan batasan yang ada.
kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis sebagian bergantung kepada kemampuannya untuk menyusun sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 8. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.